Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali pada hari ini, pertemuan kedua kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan materi, klasifikasi materi, dan pemisahan campuran. Nah, minggu lalu saya rasa kan sudah mengumpulkan semua tugasnya. Jadi untuk hari ini kita masuk yang D atau perubahan materi. Nah, materi dapat mengalami perubahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh energi, baik energi kalor, energi listrik, dan energi kimia. Nah, di perubahan energi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Perubahan yang terjadi pada perubahan fisika hanyalah perubahan bentuk atau wujud dan ukuran materi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah perubahan pada lilin yang meleleh. Saat lilin meleleh, lilin tersebut tetap merupakan lilin, hanya saja bentuk yang berubah. Pada perubahan fisika biasanya terjadi beberapa proses. Yang pertama adalah proses membeku. Proses membeku merupakan perubahan materi dari bentuk cair menjadi padat. Kemudian ada proses menguap. Proses menguap merupakan perubahan materi dari bentuk cair menjadi gas. Selanjutnya, perubahan fisika yaitu mencair. Mencair adalah perubahan materi dari bentuk padat menjadi cair. Perubahan selanjutnya adalah mengembun. Pada proses mengembun itu adalah perubahan materi dari bentuk gas menjadi cair. Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan materi dari bentuk padat menjadi gas. Nah, yang terakhir adalah menghablur atau deposisi atau yang biasa disebut dengan mengkristal. Perubahan ini terjadi dari bentuk gas menjadi padatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai perubahan fisika. Misalnya pada peristiwa es mencair. Es batu yang dibiarkan dalam gelas akan mencair dengan sendirinya. Pada peristiwa ini tidak dihasilkan zat baru, hanya saja komposisi materi yang ada pada es dan air hasil dari es yang telah mencair adalah sama. Yang membedakan hanyalah bentuknya saja. Apabila air dibekukan kembali, maka akan menjadi es kembali. Nah, perubahan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan pembentukan zat baru. Pada perubahan kimia, komposisi zat mula-mula akan berbeda dengan komposisi zat yang baru dihasilkan. Untuk mengetahui apakah telah terjadi perubahan kimia pada suatu materi, biasanya dapat diamati dengan adanya perubahan warna, pembentukan gas, pembentukan endapan, atau perubahan suhu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ada dua gambar. Yang pertama adalah besi baru dan besi lama. Besi yang sering kita jumpai memiliki warna yang berbeda antara yang baru dengan yang sudah lama. Besi yang sudah lama akan berwarna coklat karena adanya reaksi kimia. Besi akan bereaksi dengan oksigen ketika di udara dan mengalami perkaratan yang ditunjukkan dengan adanya perubahan warna coklat. Atau misalnya sebuah apel. Apel yang kalian belah kemudian kalian biarkan terkena oksigen, maka warna apel akan berubah menjadi kecoklatan. Itu juga adalah reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna. Nah, yang B, reaksi kimia menghasilkan gas. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada batu karbit dan air. Ketika atau jika karbit dicampur dengan air, akan dihasilkan gas etuna atau asetilana. Gas ini digunakan untuk mengelas logam di bengkel-bengkel. Atau misalnya, reaksi kimia menghasilkan gas yang berikutnya adalah kalau kalian pernah melihat orang tua atau ibu kalian ketika membuat kue, biasanya menggunakan soda kue. Nah, soda kue ini adalah pengolahan dalam bidang makanan.
Saat soda kue atau saat adonan dimasak, soda kue akan terurai menghasilkan gas karbon dioksida. Gas inilah yang menyebabkan kue dapat mengembang. Yang C, reaksi kimia menghasilkan endapan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering jumpai peristiwa terbentuknya endapan di dasar panci yang digunakan untuk merebus air. Endapan tersebut terjadi karena adanya pemanasan air yang mengandung ion kalsium dan mengendapkan zat kapur atau senyawa karbonat di dalam panci tersebut. Reaksi antara logam perak dengan telur ketika kalian merebus telur akan menghasilkan endapan warna hitam. Ketika kalian merebus telur dan air yang kalian rebuskan untuk telur itu habis, maka telur akan berwarna gosong di dasar panci. Nah, ini karena adanya endapan zat kapur antara senyawa karbonat dalam panci. Reaksi antara logam perak dan telur tersebut menghasilkan endapan berwarna hitam. Atau reaksi antara materi yang satu dengan materi yang lainnya menghasilkan zat baru. Berupa endapan itulah yang menunjukkan telah terjadinya reaksi kimia. Kemudian yang D, reaksi kimia menghasilkan perubahan suhu. Nah, pada peristiwa pengelasan, gas etuna yang keluar dari reaksi antara karbit dan air akan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Jika gas tersebut direaksikan dengan oksigen, semua reaksi yang melibatkan energi atau adanya reaksi yang menyerap energi dan adanya reaksi yang melepas energi. Energi yang menyertai reaksi kimia berupa panas, cahaya, suara, dan listrik. Nah, di suatu reaksi kimia yang menghasilkan panas disebut dengan eksoterm. Atau contohnya adalah reaksi atau proses pembakaran. Nah, sementara itu, reaksi yang menyerap panas disebut dengan endoterm. Contohnya adalah proses fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis, tumbuhan itu menyerap cahaya matahari. Makanya disebut dengan reaksi endoterm. Contoh beberapa perubahan kimia. Yang pertama adalah pembakaran. Pembakaran bahan bakar pada kendaraan bermotor. Bensin yang digunakan pada kendaraan bermotor akan menghasilkan energi yang digunakan untuk menggerakkan sepeda motor. Kemudian ada perkaratan besi. Akibat bereaksi dengan oksigen di udara, besi yang tadinya keras lama-kelamaan akan menjadi berkarat, sehingga besi tersebut kropos dan mudah hancur. Selanjutnya adalah fermentasi, yaitu kalau kalian sering melihat tempe dan tapai, itu adalah perubahan kimia dari hasil fermentasi. Yang terakhir adalah pada pembuatan pupuk urea yang melibatkan senyawa amonia. Nah, sekarang yang E, atau materi klasifikasi materi. Materi yang ada di sekitar kita sangat banyak sekali, sehingga untuk mempermudah dalam mempelajari materi, perlu adanya suatu klasifikasi. Para ahli menggolongkan materi menjadi golongan, seperti diagram berikut atau bagam berikut. Nah, materi itu dibagi menjadi dua, ada zat tunggal atau zat murni, ada zat campuran. Pada zat tunggal itu dibagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Nah, unsur itu ada unsur logam, kemudian ada unsur non-logam. Sedangkan senyawa ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Pada campuran itu dibagi menjadi dua, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Sedangkan campuran homogen biasa disebut larutan, sedangkan campuran heterogen biasa disebut koloid atau suspensi. Nah, yang pertama adalah zat murni. Zat murni adalah zat yang penyusunnya sejenis dan mempunyai sifat homogen. Nah, sedangkan unsur sendiri adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Sebagai contoh, pada unsur adalah unsur natrium dan klorin yang menyusun senyawa natrium klorida. Yang sering kita jumpai adalah garam dapur. Nah, berdasarkan sifat unsur dikelompokkan menjadi unsur logam, unsur semilogam, dan unsur non-logam. Unsur logam itu mempunyai dua sifat. Yang pertama adalah sifat fisis dan sifat kimia. Pada sifat fisis, yang pertama adalah pada unsur logam itu mengkilat. Yang kedua adalah konduktor atau dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Yang ketiga adalah mudah ditempa atau dipipihkan.
Kemudian yang keempat berwujud padat kecuali raksa dan merkuri. Yang kelima mempunyai titik leleh yang tinggi. Yang keenam mudah dilenturkan. Kemudian yang ketujuh mudah dipadukan dengan logam lainnya. Sedangkan sifat kimia pada unsur logam, yang pertama adalah merupakan unsur yang elektropositif. Yang kedua adalah bersifat reduktor. Yang keempat pada umumnya jika membentuk senyawa bersifat basa dan ionik. Nah, unsur-unsur logam di sini untuk dalam bahasa Indonesia ada aluminium atau lambangnya Al, kemudian ada berilium atau Be, atau ada besi simbolnya adalah Fe, atau ada emas yang lambang unsurnya Au, kemudian ada kalium lambang unsurnya K, sedangkan kalsium lambang unsurnya Ca, kroterium lambang unsurnya Cr, magnesium lambang unsurnya Mg, mangan lambang unsurnya Mn, natrium lambang unsurnya Na, dan nikel lambang unsurnya Ni. Nah, sedangkan untuk unsur semilogam atau metaloid. Unsur semilogam adalah unsur yang mempunyai dua sifat. Unsur ini cenderung mirip dengan logam, tetapi dalam keadaan tertentu bersifat seperti non-logam. Nah, untuk unsur semi non-logam, itu contohnya adalah boron atau lambang unsurnya B, kemudian ada silikon lambang unsurnya Si, kemudian ada germanium lambang unsurnya Ge, kemudian ada arsen lambang unsurnya As, kemudian ada antimon lambang unsurnya Sb, ada tellurium lambang unsurnya Te, dan yang terakhir ada polonium lambang unsurnya Po. Nah, unsur yang terakhir adalah unsur non-logam. Unsur non-logam mempunyai sifat yang berlawanan dengan unsur logam. Sifat-sifat unsur non-logam yang pertama adalah tidak keras, mudah rapuh dan mudah patah, kemudian tidak dapat menghantarkan listrik atau panas atau biasa disebut dengan isolator, kemudian tidak mengkilap, kemudian bersifat oksidator, kemudian biasanya oksidasinya bersifat asam, sedangkan yang terakhir adalah titik didih dan titik lelehnya rendah kecuali unsur karbon. Nah, unsur-unsur pada logam yang pertama adalah hidrogen dengan lambang unsur H, kemudian ada karbon lambang unsur C, nitrogen lambang unsur N, fosforus lambang unsurnya P, oksigen lambang unsurnya S, selenium lambang unsurnya Se, fluorin lambang unsurnya F, klorin lambang unsurnya Ci, bromin lambang unsurnya Br, dan iodin lambang unsurnya I. Nah, itu adalah bagian dari unsur. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur yang membentuk zat baru yang lebih kompleks. Contohnya adalah senyawa unsur natrium dan klorin yang bergabung menjadi senyawa natrium klorida atau biasa disebut dengan garam dapur. Sifat-sifat senyawa adalah sebagai berikut. Yang pertama, senyawa merupakan hasil reaksi kimia antara unsur-unsur yang bersenyawa. Yang kedua, sifat-sifat senyawa akan berbeda dengan unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Yang ketiga, perbandingan massa unsur-unsur penyusun senyawa adalah tetap. Sedangkan yang terakhir, senyawa tidak dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan cara fisika, tetapi harus dengan reaksi kimia. Contohnya adalah air terurai menjadi hidrogen dan oksigen, serta garam dapur dapat terurai menjadi natrium dan klorin secara kimia. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, senyawa dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, senyawa organik itu biasanya kebanyakan berasal dari makhluk hidup dan beberapa jenis hasil sintesis. Sedangkan senyawa anorganik itu berasal dari sumber alam, mineral, bukan dari makhluk hidup. Kemudian yang kedua, senyawa organik lebih mudah terbakar. Sedangkan senyawa anorganik itu tidak mudah terbakar. Yang ketiga, strukturnya lebih rumit. Sedangkan anorganik itu strukturnya lebih sederhana. Yang keempat, semua senyawa organik mengandung unsur karbon. Tetapi pada senyawa anorganik, tidak semua senyawa anorganik memiliki unsur karbon. Yang kelima,
Senyawa organik hanya dapat dilarutkan dalam pelarut organik dan pada anorganik hanya dapat dilarutkan dengan pelarut air atau organik. Nah, untuk senyawa organik itu antara lain adalah gula, alkohol, bensin, solar, urea, asam cuka, dan asam benzoat. Sedangkan contoh senyawa anorganik itu adalah natrium klorida atau biasa disebut dengan garam dapur, kemudian ada aluminium sulfat atau biasa disebut dengan tawas, kemudian ada magnesium klorida, dan yang terakhir adalah asam sulfat atau biasa disebut dengan air aki. Nah, yang ke-C adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang bergabung menjadi satu. Dalam campuran tersebut masih mempunyai zat sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi yang tetap. Nah, campuran itu dibedakan menjadi dua. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang materi-materi penyusunnya serba sama. Materi-materi penyusun saling berinteraksi tetapi tidak menghasilkan zat baru. Contoh, untuk memahami campuran homogen, coba kita perhatikan atau kita amati dengan seksama segelas air sirup. Apakah sirup dapat bercampur dengan air? Nah, dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa air sirup tersebut jernih dan mencampur dengan merata. Air sirup merupakan salah satu contoh campuran homogen. Campuran homogen biasanya disebut juga dengan larutan. Pada larutan, setiap bagian punya susunan yang sama. Nah, contoh lain dari campuran homogen adalah yang pertama adalah larutan oralit yang merupakan campuran antara air, gula, dan garam. Yang B atau yang kedua disebut dengan larutan alkohol 70% karena tersusun dari 70% alkohol murni dan 30% adalah air. Kemudian ada kuningan yang merupakan campuran antara unsur tembaga dan zinc. Kemudian ada perunggu yang merupakan campuran antara tembaga dan timah. Kemudian ada stainless steel merupakan campuran antara nikel, kromium, dan besi. Nah, yang terakhir adalah baja yang merupakan campuran antara besi dan karbon. Itu adalah campuran dari homogen. Nah, kemudian ada campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang berasal dari berbagai jenis materi dengan materi-materi penyusun tidak sempurna yang berinteraksi sehingga sifat-sifat zat penyusunnya masih dapat dilihat dengan jelas. Contohnya misalnya pada air kopi, merupakan campuran antara air, gula, dan kopi. Jika dibiarkan beberapa lama, kopi dalam air kopi akan mengendap sehingga terpisah antara air kopi dan kopinya atau ampasnya. Campuran yang demikian disebut dengan campuran heterogen. Nah, atau contoh lain misalnya campuran antara semen, pasir, dan kerikil ketika membuat adonan beton. Atau misalnya campuran minyak dan air. Nah, pada campuran heterogen itu dibagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Ukuran dari partikel koloid lebih kecil dari suspensi sehingga untuk melihat partikel-partikelnya itu diperlukan mikroskop ultra. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Dari aspek bentuk, larutan itu bersifat homogen, sedangkan pada suspensi dan koloid itu bersifat heterogen. Untuk pengamatan menggunakan mikroskop, larutan itu bersifat homogen, suspensi dan koloid itu bersifat heterogen. Pada fase larutan itu pada fase 1, sedangkan suspensi dan koloid itu pada fase 2. Untuk endapan pada larutan itu jernih, sedangkan suspensi dan koloid itu keruh dan terdapat endapan. Dengan cara pemisahan atau penyaringan, pada larutan tidak dapat disaring, tapi pada suspensi dapat disaring dengan apapun. Sedangkan untuk koloid tidak dapat disaring kecuali dengan kertas saringan ultra. Untuk ukuran partikel pada larutan itu kurang dari 10 mikrometer atau kurang dari 1 mm.
sedangkan pada suspensi itu lebih dari 10 mikrometer atau 100 nanometer. Nah, materi yang selanjutnya adalah pemisahan campuran. Partikel-partikel yang bercampur dalam suatu campuran dapat dipisahkan secara fisika, yaitu dengan cara penyaringan, kristalisasi, penyubliman, kromatografi, dan penyulingan. Nah, yang pertama adalah pemisahan campuran dengan filtrasi. Prinsip kerja filtrasi atau penyaringan adalah memisahkan dua zat berbeda ukuran partikel penyusun. Partikel yang mempunyai ukuran lebih kecil akan lolos melewati saringan lubang-lubang pada saringan, dan partikel yang lebih besar akan tertinggal di saringan. Metode pemisahan ini juga dapat digunakan antara memisahkan padatan yang ukurannya lebih kecil dari padatan lainnya. Contoh pemisahan campuran dengan filtrasi adalah penyaringan air santan dari ampas kelapa, atau pemisahan garam dari pasir yang kotor saat pengolahan garam. Pemisahan yang kedua adalah pemisahan campuran menggunakan kristalisasi. Prinsip kerja kristalisasi atau pengkristalan adalah memisahkan dua zat atau suatu zat dengan zat lainnya dengan cara mengkristal zat tersebut. Cara zat-zat lain atau pengotor yang terlarut kemudian dipisahkan dari campuran. Contohnya adalah pembuatan garam yang dilakukan dengan menguapkan air laut sehingga air akan menguap, sedangkan garam akan tetap tinggal dan membentuk kristal. Pemisahan selanjutnya adalah pemisahan campuran dengan sublimasi. Prinsip kerja sublimasi atau penyubliman didasarkan pada sifat zat yang tercampur. Menyublim adalah perubahan wujud suatu zat dari padat menjadi gas. Contohnya adalah proses pemurnian iodium kotor. Nah, pada sublimasi bisa kalian perhatikan gambarnya. Di sini ada campuran kapur barus dan pasir. Ketika dipanaskan, kapur barus itu akan menguap pada wadah yang diisi dengan es batu. Nah, ketika uapan yang terkena dengan es batu itu akan terjadi pengkristalan. Sedangkan pasir akan berada di dasar dari wadah tersebut. Yang keempat adalah pemisahan campuran dengan kromatografi. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Contoh pemisahan secara kromatografi adalah rembesan air pada dinding yang menghasilkan garis-garis dengan jarak tertentu. Nah, pada penerapan kromatografi antara lain untuk memisahkan dan mengidentifikasi zat-zat kompleks dari zat warna, minuman beralkohol, dan pestisida. Nah, materi yang terakhir adalah pemisahan campuran dengan destilasi. Pemisahan dengan destilasi atau penyulingan dilakukan berdasarkan perbedaan titik didih dari zat-zat yang akan dipisahkan. Cara ini dapat digunakan untuk memisahkan campuran yang mempunyai titik didih berbeda. Semakin jauh perbedaan titik didih, semakin mudah campuran tersebut dipisahkan. Perhatikan fraksi-fraksi minyak bumi. Nah, minyak mentah yang dihasilkan kemudian dipanaskan. Nah, berdasarkan suhunya, kalian bisa perhatikan, pada suhu 20 derajat Celcius, yang dihasilkan adalah gas. Kemudian pada 70 derajat Celcius, dari destilasi itu dihasilkan bensin. Pada 120 derajat Celcius, pada minyak bumi itu dihasilkan minyak tanah. Nah, ketika dipanaskan terus-menerus, sampai suhunya 600 derajat Celcius, maka yang dihasilkan adalah aspal yang digunakan untuk membuat jalan atau aspal yang hitam. Nah, itu hasil dari minyak mentah yang dipanaskan terus-menerus sampai suhunya mencapai 600 derajat Celcius. Nah, dari hasil penjelasan tersebut, di sini saya akan memberikan kalian tugas mandiri. Nah, di sini ada 4 tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama adalah kalian memberikan centang, yaitu kalian membedakan antara perubahan fisika dan perubahan kimia.
Yang tugas yang kedua adalah kalian tuliskan nama unsur dan lambang dengan benar pada tabel. Nah, untuk besi misalnya silakan kalian cari lambang unsurnya apa. Kemudian untuk O misalnya berarti kalian cari nama unsurnya. Tugas yang ketiga adalah kalian mengkelompokkan dari oksigen sampai timah itu kalian kelompokkan apakah dia termasuk unsur, senyawa, atau campuran. Tugas yang terakhir, kalian tuliskan bagaimana cara memisahkan campuran yang ada pada tabel. Ada air laut, tinta, air berlumpur, kapur barus, dan larutan alkohol. Nah, kalian bedakan bagaimana cara pemisahan campuran dari kelima campuran tersebut. Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.